ada kode 4 angka untuk dihapus tagihan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran di hari Senin ini, di hari rempong para ibu-ibu ya. Karena sudah mulai sekolah, semoga kalian makin sehat, kuat, dan makin semangat terus dan update informasi tentang dunia perpinjaman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang masih bayar pinjol di tahun 2025. Kalian rugi kalau tahu statusnya seperti ini. Nah, apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya tentang permintaan seorang teman yang mengatakan, Mbak tolong dong ini dibahas, karena memang saya cari-cari di YouTube itu tidak ada yang bahas ini. Nah, yaitu tentang galbay di Alobank ya. Nah, saya mau informasikan dulu buat teman-teman semuanya, Alobank ini termasuk bank digital yang memang sudah resmi dari OJK. Di Indonesia sendiri ada 5 bank resmi yang terdaftar di OJK yang memang sudah aman lah kalau untuk kita pakai. Yang pertama itu adalah Sibank, itu adalah dari Shopee ya, Shopee Paylater S Pinjam. Kemudian Blue by Bank BCA, kemudian Alobank, Alobank ini by Bank Mega, kemudian ada Bank Jago, dan yang terakhir Bank Neo. Nah, kalau yang pertanyaan teman saya ini bagaimana dengan Alobank? Alobank ini adalah produk dari Bank Mega. Bank Mega tahu siapa pemiliknya? Yaitu pemilik dari Trans TV, Khairul Tanjung ya. Nah, buat teman yang galbay di sini itu kalau mau tanya DC lapangannya, sejauh ini DC lapangannya masih di daerah Jabodetabek. Ada teman-teman, udah banyak sekali yang datangin. Ya, terus untuk masuk ke dalam slik OJK karena dia produk dari Bank Mega, berarti dia akan masuk ke dalam slik OJK. Tetapi buat teman-teman semuanya yang khawatir untuk didatangi DC, sejauh ini banyak yang informasi DC dari Alobank itu semuanya profesional. Tidak ada yang marah-marah di tempat, hanya penagihan dan pemberian surat peringatan saja. Tetapi kalau untuk keluar kondar, sejauh ini mereka hanya sampai di kondar saja. Kecuali kalian tidak bisa dihubungin, ataupun kalian keluar, ataupun kalian berganti nomor telepon dan alamat email, baru mereka akan mencari kalian keluar kondar. Gitu teman-teman ya. Nah, itu untuk update terbaru tentang Alobank yang galbay baik di Alo Paylater ataupun Alo pinjaman biasa, itu semua perlakuannya sama. Gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman, buat kalian yang masih galbay di beberapa aplikasi, di sini saya mau informasikan, kalau kalian masih berusaha untuk membayarkan pinjol dengan cara gaya lubang tutup lubang, ataupun berusaha untuk minjol lagi di pinjol ilegal, ataupun mencari pinjaman yang penting saya bayar aja utang ini biar jangan lagi, ternyata kalian salah. Ya, karena baru-baru ini ada seorang teman yang informasikan, Kak, saya mau bayar pinjol ini ya, besok baru jatuh tempo, sekarang saya bayar, dari hari ini saya bayar sampai besok, itu semua sistemnya error. Gimana Kak caranya? Nanti denda pasti akan berlaku pada pinjol saya ini Kak, mau dibayarin aja susah, Kak dibayarin apalagi. Nah, ada juga yang menginformasikan dia sudah mau bayar pinjol, tetapi ternyata bertele-tele sekali adminnya. Dan juga ada beberapa informasi tentang penipuan pinjol-pinjol yang mungkin kalian perlu tahu, waspada, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga dan bapak-bapak mungkin yang nonton video ini, kabarin orang rumah kalian biar jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya, informasinya kita baca dulu. Bayar tepat waktu, limit malah turun, ditambah nggak bisa ngajuin lagi, nggak dibayar, dendanya membengkak, emang bangke aku lakuin. Nah, benar sekali teman-teman ya, dan bukan hanya dia saja yang mengalami hal ini di awal tahun ini. Ada juga seorang saudara saya yang menginformasikan bayar tepat waktu malah sistemnya error. Nah, ini dia, ada yang mau bayar aku laku kan, kemarin telat sehari tapi nggak bisa transfer kayak gitu, yang keluar sampai sekarang, kayak mana ya Kak mau bayar? Nah, maksudnya dia berusaha bayar untuk tepat waktu, tapi sistemnya keluar-keluar terus, akhirnya sampailah dia telat 1 hari dan juga sistemnya tidak bisa masuk. Akhirnya saya arahkan untuk telepon ke CS-nya, sama CS-nya malah diarahkan berbelit-belit, dan ujung-ujungnya saya bilang udah galbay aja dulu, pasti nanti sistemnya akan baik lagi, karena saat ini sistem pinjol emang kayak gitu.
kalau memang kita mau bayar tepat waktu, otomatis mereka tidak akan mendapatkan bunga ataupun denda. Tapi kalau kita galbay, pasti bunga dan denda itulah yang mereka harapkan. Tapi nggak usah takut, karena bunga dan denda yang mereka harapkan itu bisa hilang sendirinya kalau kita terus-terusan galbay. Karena kalau kita lihat dari aplikasinya Aku Laku ini terdapat yang namanya asuransi, berarti segala pembayaran ataupun galbay itu sudah terkoneksi langsung dengan asuransi. Tetapi kalau karena banyak orang yang khawatir bahwa namanya akan masuk ke dalam slik OJK, berarti kalau terjadi hal yang seperti ini, usahakan langsung meng-email ataupun hubungi CS-nya. Seandainya CS-nya berbelit-belit, langsung tegaskan, seandainya terjadi bunga keterlambatan kepada akun saya, maka saya tidak akan pernah bayar sama sekali, karena ini kejadian di luar kuasa saya dan ini kesalahan dari sistem kalian. Nah, katakan seperti itu teman-teman ya. Nah, ditambah lagi ada penipuan terbaru dari aplikasi Aku Laku. Bagi teman-teman yang sering melakukan transaksi ataupun beli barang melalui Aku Laku nih, harap hati-hati sekali. Kejadian ini baru-baru saja terjadi di awal tahun. Sebenarnya bukan hanya Aku Laku teman-teman, Shopee, Tokopedia, TikTok juga terjadi hal seperti ini. Dan kita cari tahu seperti apa contoh penipuannya agar tidak banyak lagi korban yang berjatuhan. Nah, kita baca dulu. Edisi istri baru saja kena tipu yang mengatasnamakan dari Aku Laku. Waktu ditelepon dengan modus cashback karena ada pesanan yang belum datang, dan bisa pas karena istri baru saja ambil barang di Aku Laku karena ada promo 1000. Terus diarahkan ke pinjol dan masuk di Ada Kami, dan terjadilah pinjol di Ada Kami. Kira-kira gimana sarannya Su kalau digalbay aja? Ada Kami aman gak ya? Kita baca dulu chatnya para penipu ini biar kalian hafal. Berarti kalau bentuknya seperti ini sudah jelas ini adalah penipuan. Nah, seperti ini modusnya. Kita hapus tagihan yang ada di Ada Kami. Kakak bukan pinjam, jadi di Ada Kaminya kita hapus tagihannya. Nah, maksud dari si penipu ini bahwa kakak ini disuruh minta untuk membuka aplikasi di Ada Kami, dan di Ada Kami itu nanti bisa menghapus tagihan hutang-hutang yang ada di Aku Laku dan yang ada di Ada Kaminya juga, dengan cara mereka mengalibi bahwa aplikasi yang dibuka di Ada Kami itu adalah untuk menghapus hutang-hutang yang ada di Aku Laku. Nah, mereka langsung mengarahkan seperti ini. Di Ada Kami nggak ada tagihan, uang di rekening kakak tetap aman. Kak, bisa jawab telepon kami? Nah, kakak itu tidak mau menjawab teleponnya. Terus dia bilang gini, ada kode 4 angka untuk dihapus tagihan kak. Terus dikirim sama kakak ini karena kode itu masuk ke dalam SMS-nya, yaitu kode OTP. Baru diarahkan seperti ini. Kakak kita bisa proses sekarang, kakak coba buka Brimo kakak. Nah, dari sini si kakak ini sudah mulai curiga dan langsung buru-buru menelpon suaminya dan menginformasikan segala sesuatunya. Akhirnya kata suaminya suruh untuk memblokir nomor itu. Jadi buat teman-teman semuanya, walaupun itu mau ada logo Aku Laku, kayak Shopee, kayak atau apapun ya, kalau dia sudah ngechat minta kirimkan kode ini itu, terus alasannya bisa dihapus tagihan, bisa menghapus hutang-hutang kalian, bisa membersihkan slik OJK kalian, itu semuanya hoax teman-teman. Dan ini banyak terjadi di pinjol yang memang berhubung dengan e-commerce seperti Aku Laku, Kredivo, HCI, Shopee, dan Indodana. Nah, itu aplikasi yang paling banyak sekali dibuat penipuan. Dan yang terbaru sekarang itu adalah TikTok. Hati-hati sekali teman-teman ya. Jadi memang kalau kita tetap bayarkan pinjol dan berusaha untuk terus melunaskan pinjol, ujung-ujungnya pasti diarahkan kepada penipuan. Bahkan ada beberapa teman-teman yang coba untuk menutup akunnya tapi diminta untuk cairkan limit terbarunya lagi. Nah, ini hati-hati sekali buat teman-teman semuanya ya. Jadi memang salah satunya jalan itu adalah dengan cara galbay. Terus kalau ada pertanyaan, saya galbay nih mbak, bener ya. Terus kalau seandainya nanti saya mau KPR, saya mau melunaskan, saya bayarnya kemana mbak? Fokus pembayaran kalian itu adalah yang pertama, kalian hanya fokus yang masuk ke dalam slik OJK saja. Karena apa? Kalau yang berurusan dengan KPR ataupun mau ngambil motor ataupun ngambil mobil, semua pihak perbankan itu akan fokus kepada slik OJK ya. Jadi tidak usah
usah pikirkan yang tidak masuk ke dalam sidik OJK. Mau hutang kalian bagaimana, bismillah saja. Semoga Allah permudah dan dilunaskan oleh pinjolnya dengan asuransi. Jadi teman-teman ya, jadi nggak usah khawatirkan untuk terus galbay, karena memang saat ini pemerintah aja tidak memiliki solusi untuk para orang galbay. Berarti buat kita semuanya, cara memang benar-benar pinjol ini keluar dari Indonesia adalah dengan perusahaan itu bangkrut dengan sendirinya. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Kalian makin kuat mental, makin semangat lagi, dan makin percaya diri bahwa yang saya lakukan ini adalah yang terbaik. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia kata-kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.